Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan kita bahas tentang metode Vikor, ya, metode Vikor. Untuk perhitungannya, penjelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi saudara bisa lihat untuk penjelasan dari metode Vikor. Nah, kita langsung masuk untuk perhitungan metode Vikor menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya perusahaan membangun sebuah gudang yang digunakan untuk tempat penyimpanan sementara hasil produksinya. Nah, ini lokasinya ada Ngemplak, Kalasan, sama Kota Gede. Kemudian ini kriterianya, ini sudah pernah saya jelaskan. Ini untuk bobotnya, ya, untuk bobotnya. Nah, ini tabel nilai alternatif pada masing-masing kriteria. Ini sudah kita salin di sini, 0,75, 0,5, ya. Kemudian bobotnya juga sudah saya tuliskan 5, 3, 4, 4, 2. Nah, perlu saudara ketahui bahwa untuk penentuan bobotnya, ya, penentuan bobot ini yaitu menggunakan sigma W sama dengan 1. Jadi artinya total ini nanti akan dijadikan 1, ya, totalnya akan dijadikan 1. Nah, ini kita jumlahkan dulu, ya, kita jumlahkan dulu. Ini saya hapus, ya, saya hapus. Caranya ini tinggal kita bagi saja. Saudara bisa menggunakan 1/18 dikali ini, ya. Tapi yang paling lebih mudah kita tinggal gunakan sama dengan 5 dibagi 18. Nah, supaya dia bisa digeser ke kanan, ya, angka 18-nya ini tetap, maka kita kunci dari kolom sama barisnya. Atau kita bisa gunakan F4, ya. F4 atau diketikkan $G $7. Nah, ini nanti selnya menyesuaikan, ya, selnya menyesuaikan saudara nanti berada di sel mana. Nah, kemudian kita drag ke kanan. Oke, ini rumusnya, ini saya buat yang paling simple. Saya tuliskan di di sini, ya. Ini rumus untuk mencari W sama dengan 1. Oke, ini. Atau di sampingnya ini, ya. Ini simple, atau saudara bisa menggunakan 1/18, ya, 1/18 dikalikan C7, itu boleh. Tapi ini simple sehingga kita ketemu W sama dengan 1. Berikutnya kita akan melakukan normalisasi, ya, normalisasi. Rumusnya ini sudah saya tuliskan di sini rumusnya. RIJ sama dengan XIJ kuadrat, XIJ plus, ya, dikurangi XIJ dibagi XJ plus dikurangi XJ min, ya. J plus dan J min ini adalah nilai maksimum dan nilai minimum, ya, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kita langsung buat di sini. Ini saudara bisa menggunakan dicari nilai min max-nya dulu boleh, atau kalau enggak saudara bisa langsung. Nah, langsung ini kita gunakan rumus sama dengan kita cari nilai maksimalnya, ya, karena pembagian kita kasih kurung buka sama dengan max. Max itu artinya mencari nilai maksimal. Mencari nilai maksimal dari mana? Nilai maksimal dari ini. Nah, sampai 3, ya. Nilai maksimal dari itu. Supaya barisnya tetap, maka kita kunci, ya, kita kunci barisnya saja. B $4, B $6, ya, dicari nilai maksimalnya. Kemudian kita kasih kurung tutup, dikurangi apa? Rumusnya ini, kurangi XIJ. Nah, XIJ berarti kita tuliskan di sini. Dikurangi B4, ya, dikurangi B4. Kemudian akan kita bagi, ya, akan kita bagi. Nah, supaya lebih memudahkan untuk operasi perhitungannya, maka kita kasih kurung dulu. Di sini kita kasih kurung buka, kurung tutup.
bagi ya, kemudian kita buat 2 ya. Nah, ini kita buat 2 dibagi apa? X J plus dikurangi X J min ya. X J plus itu adalah nilai maksimum, max ya, kita cari nilai maksimumnya dari mana? Dari B dolar 4 sampai B dolar 6, kemudian dikurangi min, nilai minimum dari B dolar 4 sampai B dolar 6 ya, kemudian kita kasih kurung tutup, ini kurung tutupnya, kemudian ini oke, kita kasih kurung tutup seperti ini. Oke, kemudian kita enter, nanti akan kita lihat 0,75 ya, kita akan coba copy ke bawah, kita geser ke kanan. Nah, ini rumusnya ya, saya salinkan di sini. Oke. Coba kita cek ya, kita cek hasilnya. Nah, ini hasilnya 0,375, 10, 0,091, 10, kemudian 1, 0,882, 0, 0,667, 1, 0,8. Nah, ini sama ya. Ini sama, ini rumusnya. Jadi kita mencari rumus sesuai ini ya. Maksimalnya dulu dikurangi XIJ ya. Ini saya jelaskan, max berarti nilai maksimal B dolar 4. Kenapa kita kasih dolar 4 ini? Yang kita kunci adalah barisnya. Ya, kolomnya tidak kita kunci. Kenapa kolomnya tidak kita kunci? Karena nanti kita akan melakukan copy paste yang di kolom C2, C3, C4, dan C5. Sehingga yang perlu kita kunci adalah barisnya. Dikurangi B4. B4 itu apa? B4 adalah XIJ. Ini B4. Dibagi ya, dibagi XJ plus dikurangi XJ min. XJ plus itu nilai maksimalnya, XJ min nilai minimalnya. Nah, kita sudah berhasil untuk menghitung dari nilai normalisasi ya, menghitung nilai normalisasi. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai S ya, S. Ini saya geser aja rumusnya. Nilai S ini diperoleh dari sigma N di mana J sama dengan 1 ya, WJ kemudian dikalikan dengan ini. Berarti apa? Bobot dikalikan dengan normalisasi ya. Bobot dikalikan dengan normalisasi, kemudian ada sigma, berarti kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan. Oke. Berarti di sini bagaimana? Di sini rumusnya adalah sama dengan ya, bobot itu ada di sini B11, B8 ya, B8 kita kunci barisnya saja, B dolar 8, kemudian kita kalikan bintang B11. B11 itu adalah normalisasi ya. Kemudian kita enter, kita geser ke bawah, kita geser ke kanan. Nah, ini kita geser ke kanan. Kita lihat, kita tuliskan dulu ya, kita tuliskan dulu rumusnya. Kemudian kita lihat, kita cocokkan dengan hasil perhitungannya. Ini 0,104, 0,15, 22, 0, 0, ini. Nah, kemudian karena ini ada sigma, maka kita gunakan fungsi sum ya, dijumlahkan ya. Sama dengan sum dari mulai yang kita jumlahkan ini B16 sampai F16. Jadi ini jumlahnya, saya tuliskan rumusnya. Saya tuliskan rumusnya itu fungsinya saudara supaya memahami ya. Yang paling penting paham rumusnya. Nah, untuk selnya nanti bisa disesuaikan. Nah, ini adalah rumusnya.
Oke, jadi kita sudah berhasil untuk mencari, nah ini saya geser ke sini aja. Berhasil untuk mencari, menghitung nilai S. Nah ini rumusnya menghitung nilai S. Ini tinggal dikalikan dengan bobot, ya, bobot yang di sini. Kemudian yang apa? Sigma ini adalah hasilnya. Nah berikutnya kita akan menghitung nilai R. Kita akan menghitung nilai R. Kita lihat rumusnya untuk menghitung nilai R. Saya geser ke bawah. Max J, ya, maksimalnya, ya, maksimal dari J ini, ya, ini maksimalnya. Berarti kita dicari nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya dari mana? Dari S1, S2 dan S3. Ini S1. Ya, dicari nilai maksimalnya. Ini S2 dan ini S3. Ya, bukan ini ke bawah, ya, bukan ke bawah. Tapi kita lihat rumusnya, ya, kita lihat rumusnya. Nah, ini max dari 104, ya, 0,05 ini berarti mendatar, ya. Nah, mendatar seperti ini. Oke, kita gunakan rumusnya sama dengan max. Kemudian kita dari sini kita blok, ya. B apa ini? B16 sampai F16. Oke, saya kopikan dulu, nanti saya jelaskan. Untuk menghitung nilai R ini, yaitu rumusnya dicari nilai maksimalnya dari S-nya ini, ya. Ini perkalian ini kan tadi, ya, dari sini. Nah ini dicari. Kita gunakan sama dengan max B16 sampai F16, ya, karena ini adalah mendatar, bukan ke bawah, ya, bukan menurun, tapi ini adalah mendatar. Sehingga ketemu nilai R-nya adalah 0,22, 0,278, 0,23 kali. Nah, kalau S-nya adalah 0,437, 0,9 sama 0,23 kali. Oke. Berikutnya akan kita tuliskan di sini. Ya. Kita lihat ini, ya. Ini nilai S-nya kita turunkan aja, nanti kita akan mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Berarti sama dengan nilai S-nya ini kan G16, ya. Ini kita geser ke bawah. Kemudian ini sama dengan, nah ini nggak perlu saya tuliskan rumusnya, mungkin sudah terlalu mudah, ya. Nah, ini 0,4 ini diambil dari sel ini, sel G16, 0,22 diambil dari sel B21. Kemudian kita akan mencari nilai minimal dan maksimum. Sama dengan min, ini berarti sama dengan max. Ini kita geser ke kanan aja. Nah, kita ketemu nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, ini kita cocokkan. Ini untuk apa? Rumusnya untuk nilai minimum dan maksimum mungkin nggak perlu saya tuliskan, ya, karena ini rumus standar. Yang terakhir kita akan menentukan nilai indeks di sini. Ya, ini rumus untuk menentukan nilai indeks, ya, rumus untuk menentukan indeks itu menghitung Q, ya, menghitung Q. Rumusnya sama dengan, ya, saya kasih kurung buka dulu. SI dikurangi S apa ini? S min, ya, SI dikurangi S min. SI-nya mana? SI-nya ada di B26. SI, ya kan? SI dikurangi S min. Nah, S minnya di sini. Ya, S min di sini. Nah, supaya nilai ini tetap, ya, supaya nilai ini tetap, maka kita absolutkan, kita F4, ya. Kita F4 kurung tutup, kemudian dibagi, ya, dibagi apa? Dibagi max dikurangi, ya, S max dikurangi S min, ya, dibagi kurung buka, ya, ini
dikunci F4 dikurangi S min ya. F4 lagi dikunci, dikurung, tutup. Kemudian kalau sudah baru dikalikan V, nilai V nya adalah 0,5 ya, dikali 0,5. Nah kemudian nanti masih ditambah lagi, supaya memudahkan kita kasih kurung buka dan kurung tutup, berarti di depan saya tambahkan lagi 1. Nah, seperti ini. Kemudian ditambahkan, tambah, saya buatkan kurung buka 2 ya, ditambahkan RI dikurangi R min, RI nya ini dikurangi R min, diabsolutkan F4 ya, kurung tutup, dibagi kurung buka lagi, R max dikurangi R min ya. R max F4 dikurangi R min F4 juga ya. Kemudian kurung tutup dikalikan ini ya, dikalikan 1 dikurangi V, V nya kan 0,5, 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5, maka kita tuliskan aja langsung dikali 0,5 ya, kemudian kurung tutup. Nah, oke, akan coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, 0,158, kemudian saya geser ke bawah 1 sama 0 ya, kita tuliskan rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya lumayan panjang ya, nanti saya jelaskan. Jadi di sini B26 itu adalah nilai dari SI ya, kemudian S min B29 nilai dari S min dikurangi, berarti kita gunakan dolar ya, atau fungsi absolut ya, dolar B, dolar 29. Itu artinya apa? Artinya sel ini kita kunci, sehingga ketika kita geser ke bawah nilainya tidak berubah. Dibagi apa? S max ya, S max dikurangi S min ya, supaya nilainya tidak berubah, maka kita kasih fungsi absolut ya. Saudara di keyboard bisa menggunakan F4 ya. Ini juga sama, dikurangi S min ya, baru dikalikan V. V, nilai V ini adalah 0,5 dikali 0,5, ada ya tadi ya di penjelasan saya. Kemudian ditambahkan RI, ini nilai RI ya, RI dikurangi R min ya, kurangi R min ya, nilai ini, kemudian dibagi R max ya, R plus ini nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah ini ketemunya, dikalikan 1 dikurangi V 0,5, berarti 1 dikurangi 0,5 adalah sama 0,5. Kalau sudah, kita tentukan untuk rankingnya ya, kita gunakan fungsi ring ya, sama dengan ring, kita ambil dari sel ini, kemudian titik koma, sesuaikan sintak ya, saudara pakai koma apa titik koma ini penting ya, regional settingnya di Indonesia apa di Inggris ya. Kemudian kita blok supaya nilainya tetap, kita kunci, kita absolutkan, saudara bisa gunakan F4. Nah kemudian ini kita tentukan untuk metode Vicor itu bukan di nilai terbaik, itu bukan nilai tertinggi, tetapi nilai terbaik itu adalah dari nilai terendah. Berarti apa? Kita bukan pakai descending, tapi kita pakai ascending. Ascending di sini 1 ya, ini ya. Nah, 1 kurung tutup. Nah, sehingga kita ketemu rankingnya. Saya tuliskan, ini perbedaannya ya. Kalau selama ini adalah kita pakainya 0 ya untuk ringnya, tapi ini kita gunakan 1 itu berarti yang dicari adalah nilai ascendingnya. Oke, itu untuk penjelasan metode Vicor. Jadi metode Vicor ini berbeda dengan metode sebelumnya. Alternatif terbaik ini diperoleh dari nilai terkecil ya, atau nilai terendah ya.
Ya, berarti kesimpulannya A3 ya, A3 Kota Gede terpilih untuk mendirikan gudang baru. Nah, ini untuk latihan, silakan saudara nanti buat ya dari sini ya, dari atas latihan ya. Jadi kalau saya kasih file nanti hanya mengetahui saja kurang paham, tapi mungkin dengan latihan saudara dapat menguasai untuk perhitungan metode VCOR menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini. Jadi ditulis dulu alternatif C1 sampai C5, kemudian bobotnya dipastikan bisa sama dengan 1 ya. Kemudian berikutnya akan melakukan normalisasi, ini proses untuk melakukan normalisasi, ini rumusnya. Berikutnya menghitung nilai S, ini menghitung nilai S. Ini rumusnya yang ada di sini. Setelah itu menghitung nilai R. Kemudian menentukan nilai indeks atau nilai Q. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ataupun di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.